memang benar ya. Harusnya pemerintah tuh takut sama rakyat, bukan rakyat takut sama pemerintah. Dan mungkin itu yang mesti dibalikin lagi. Mungkin kita harus bikin rakyatnya ingat itu. Bahwa kita punya kuasa yang lebih besar daripada pemerintah. Mereka tuh harusnya takut ngomong sama kita. Sekarang kan kita yang takut ngomong sama mereka. Ya. Mereka tuh harusnya milih-milih kata-kata kalau mau ngomong sama kita. Sekarang kalau kita dengar mereka ngomong, kayak mereka nggak pikirin kata-kata mereka. Kadang-kadang kita baca pernyataan, kita baca berita, terus kita bilang, kok lu bisa ngomong kayak gini sih? Kayak lu nggak tahu. Apaan sih? Gue tuh bego. Mau itu menteri, mau itu siapapun ya, mau itu polisi sekalipun. Kok bisa sih lu ngomong kayak gitu? Karena lu pikir kita bego, atau karena lu yang bego? Gimana tuh? Gue nggak tahu tuh. Mengecewakan sekali. Dulu waktu reformasi kan dia yang bikin logo Ya, tangan itu. Gue tuh di bawah tim dia karena gue tim Sablon. tim publikasi sablon. Orang ngirim kaos gue yang nyablonin tuh di sekre. Kenalnya malah setelah jadi wartawan gue. Oh. Gue tahu dulu pergerakan Bandung, Jogja, kan itu terhubung, cuman nggak kita saling kenal kan. Iya. Dapat pamfletnya atau segala macam itu. Menurut gue sih pergerakannya di Bandung paling art sih, justru Oh karena iya. Oh iya. Sampai sekarang tuh. Dan Sekarang ya gimana sih? di Bandung, cuman dia berumah di Bulukumba ya. Cuman dia punya usahanya di Bandung. Bulukumba Sulawesi. Iya, kampung halamannya. Dia ngelola hotel atau rumah penginapan gitu ya di Bandung sama istrinya di situ. Ini nunggu kita ya? Iya, nah kita jalan. Udah. Gimana Ji kabar Ji? Loh. Emang begini ternyata kelakuannya saya perhatiin ya. Saya pikir hanya ketidaksengajaan. Baik Mas. Baik. Saya baik. Kalau kita lihat Panji kan belakangan banyak di New York ya. Iya. Tiba-tiba ada di sini dalam waktu yang cukup lama. Lagi ngapain? Anak-anak sangat rindu tanah air. Oke. Kepindahan kami ke New York ini adalah terlama mereka meninggalkan Tanah air. terlama. Karena emang pindah. Terus, jadi mereka minta ketika summer break pulang, karena waktunya panjang kan, dua bulan, 2 minggu. Saya sendiri punya perusahaan yang masih harus dipimpin, dan saya nyangkul Mas di sini. Karena duit saya tidak ada job stand up saya di sana. Ada sih, tapi dibayar $7, dibayar $14. Serius? Iya, kadang-kadang nggak dibayar. Oke. Karena saya masih sering tuh stand up, lebih banyak yang stand up daripada yang nonton. Kalau di New York ya. Jadi ya udah akhirnya kesini nyangkul, gitu-gitulah. Plus karena kan saya kan gundah orangnya nih Mas. Bikin festival di Surabaya, Jogja dan Jakarta. Namanya Festival Hidup Lain Indonesia Maya. Jadi ada semua kegiatan itu. Ya udah pulang. Anak saya tuh waktu tahun baru, Januari tahun Kemarin ya, 2023. perpindahan. Itu kan kami ke Central Park ngeliat kembang api. Yang cowok nangis. Saya pikir nangis ngeliat itu. Ternyata. Saya tanya, why are you crying? Saya berharap jawabannya, oh it's beautiful atau segala macam. Terus dia bilang, I miss Indonesia. Waduh, nyesek bener. Jadi ketika diminta untuk liburan ke sini, ya udah ke sini kan. Ini anak-anak berarti semua ikut di sini. Anak-anak semua di sini, istri juga ikut sini. Dengan resiko yang demikian gede, lo kenapa dulu berpikir untuk tinggal lama di New York ya? Apa yang membuat lo berani? Tolol sih kayaknya. Salah riset atau memang? Enggak juga. Enggak. Riset sih sesuai, semuanya sesuai. Hanya saja ini tuh cita-cita gua. Ini bukan mimpi dan cita-cita anak-anak. Oke. Karir istri juga jadi terganggu ya, disrupted gitu. Kalau boleh jujur lebih berat di situnya daripada berat di stand up-nya. Kalau di stand up-nya gue udah ada bayangan, gue tahu apa yang akan gue lakukan, gue udah tahu tuh. Gue tahu persis sebagaimana beratnya, walaupun tahu dan ngejalanin tentu beda ya. Beda juga sih rasanya stand up terus nggak ada yang ketawa di sana berbulan-bulan sih cukup ganggu psikis sih. Tapi yang paling berat itu ngelihat anak-anak. Oke. Ngelihat anak-anak, ngelihat istri terutama, dan ngelihat mereka itulah yang membuat gue jadi tambah berat.
Gue tuh selalu bilang, kalau anak gue minta pulang, gue bingung tuh. Jadi setelah 3 tahun, terus anak-anak bilang nggak mau di sini, maunya tinggal di Indonesia, gue bingung. Kalau gue pulang sayang yang diperjuangkan, dan presidennya jadi jelek ya. Si Panji aja gagal gitu kan. Kalau gue paksa untuk tetap tinggal di New York, Ngorbanin anak-anak. gue paling takut tuh kalau gue tua, anak nggak mau ngomong sama gue. Karena di sekitar kita ada banyak teman-teman kita yang nggak ngomong sama orang tuanya kan. Itu tuh ketakutan terbesar gue tuh. Kalau terpisah gue nggak yakin kuat. Jadi anak-anak pengen di Indonesia, yaudah akhirnya istri ngejaga mereka, saya tetap di New York, saya nggak takut kuat. Jadi nggak tahu jawab, sampai dengan sekarang masih nggak tahu jawabannya. Cuman orang bilang kayaknya sih baru setahun. Untuk mereka kan baru setahun, jadi mungkin masih butuh waktu. Jadi kita lihat aja. Tapi emang beratnya di situ. Kalau stand up sih kepegang sih. Ketika lo memutuskan untuk, ini kan kayak ngelayani ego lo kan? Iya betul. Dan anak istri lo ajak ngobrol atau lo anggap ya wah, negonya panjang. Panjang sekali. Kalau istri saya emang seneng New York. Emang seneng dia. Jadi walaupun kayaknya siapapun ketika diajak tinggal di New York, kayaknya bayangannya Manhattan. Persis. Ya. Central Park. Betul. Hudson Tapi kan River. tinggalnya di Queens. Udah di Queens, di Flushing jauh. Aduh. Jadi ibaratnya kalau Jakarta tuh Pamulang. Saya tinggal di Pamulangnya New York saya. Karena saking jauhnya nggak ada subway. Jadi harus naik bis dulu. Saya tuh kalau misalkan dari rumah mau open mic itu 1 jam seperempat, 1 jam setengah. Ya persis kayak orang Pamulang atau orang Bekasi atau orang Depok gitu. Ada anak di negonya panjang. Karena pembicaranya udah dari 2018. Ada kayak sambil jalan, kaki olahraga sambil ngomong gitu-gitu. Jadi negonya panjang. Pada akhirnya mereka lebih kepada ya udahlah gitu. Bahkan ada meeting keluarga yang nggak selesai soal gimana caranya mengamankan dari penembakan di sekolah. Kan school shooting kan ekstrim. Tinggi. Terus kan diskusinya kayak gimana caranya untuk menjamin anak kita nggak Selamat. Iya, nggak kena risiko itu. Nggak ada jawabannya. Ada yang nggak selesai. Anak saya yang perempuan naik duluan. Udahan ya, aku naik. Nggak ketemu jawaban, jadi udah. Ya gimana lagi. Tapi sebenarnya apa sih yang lo mau perjuangkan dengan pergi ke New York, ngajak keluarga dengan risiko yang demikian besar, lalu nyebut sendiri kayak putusannya tolol gitu. Sebenarnya apa keresahan yang lo mau perjuangkan? Berlapis-lapis tuh, Mas. Yang pertama sih ambisi pribadi. Ambisi pribadi. Kayaknya mungkin nyaris semua orang yang stand up pasti selintas terpikir gue kalau stand up di New York bisa nggak ya gitu. Bisa nggak ya gue jadi stand up comedian di New York? Atau stand up di New York aja deh. Kalau gue stand up di New York orang pada ketawa atau enggak? Selintas. Nah gue tuh diseriusin pikiran-pikiran kayak gitu. Yang melintas, jadi iya, penasaran juga kan, penasaran. Di saat yang bersamaan, gue ngeliat Jokowi orang Filipina, Ronnie Cheng orang Malaysia, Nigel Eng tuh si Uncle Roger orang Malaysia, Jocelyn Chia yang kemarin rame orang Singapura. Terus kan kita nengok kanan kiri Indonesia mana? Kalau gue ngarepin orang lain, ya bukan ngapain, tapi kayak masa gue menyuruh orang? Akhirnya gue cuma bisa ngeliat ke diri gue sendiri. Apa yang bisa dilakukan? Ya udah gue ngelakuin gitu. Pada saat yang bersamaan, gue yakin kalau gue ke New York, mimpi-mimpi komika Indonesia tuh jadi terbarukan. Jadi mereka sekarang ada kalau Panji bisa lainnya. karena gue tahu itu yang selama ini terjadi. Komik Indonesia tuh nggak ada yang kepikir untuk manggung di Istora. Sampai akhirnya gue ngelakuin dan mereka sekarang kalau diajak ngomong salah satu Istora atau JCC atau nyaris semua gedung pertunjukan yang sekarang mereka pakai adalah yang gue pakai dulu. Teater Besar Jakarta. Dulu gue harus naik meeting sama Dewan Kesenian Jakarta untuk meyakinkan mereka bahwa stand up comedy itu art. Iya, stand up comedy itu layak ada di Teater Besar Jakarta dan memang bagus banget kan itu. Jadi karena gue tahu tanggung jawab itu, gue percaya kalau ini terjadi, ya jadi tambah semangat lagi komika. Jadi lo kayak set target untuk komika-komika yang di Indonesia. Pada saat yang bersamaan, kita ini selalu dilengkapin sama komedian luar negeri. Kevin Hart dari Singapura ke Australia, Jimmy Carr ke Singapura, ke Malaysia, ke Australia. Indonesia tuh nggak pernah disamperin. Ada alasan karena skenanya nggak kecium sama mereka, tapi itu juga yang lagi perusahaan ini mau bangun. Tapi ada juga karena mereka nggak tahu aja bang, di Indonesia ada stand up. Orang gue stand up di New York aja. Orang pada heran. Orang Indonesia tuh kayak lu gitu.
Kadang gue malu loh Mas. Kita kan di Indonesia selalu ngerasa kita paling gede di ASEAN kan. Iya. Padahal di luar nggak dianggap sebagai sedemikian. Iya loh, mereka lebih tahu Filipina, lebih tahu Singapura, lebih tahu Thailand daripada tahu Indonesia. Gue waktu itu pernah open mic dan gue selalu bilang gue datang di Indonesia. Kelarnya ada orang ngomong sama gue, where did you say you're from? I'm from Indonesia. Which part of Philippines is that? Baru kan? Biasanya orang pikir sebelah Bali kan? Which part of Philippines is that gitu. Jadi terus yang, wah ini mah perjalanannya panjang bener. Jadi alasannya itu berlapis-lapis dan gua percaya tiap alasan itu memperkuat kepergian gua. Untuk gue, untuk skena, untuk industri. Jadi ya udah kita berangkatin. Cuman ya, dan gue bilang sama anak-anak, gue juga kayak sebenarnya apa yang New York tawarkan, Indonesia juga tawarkan atau Jakarta juga tawarkan. Cuman di New York ceilingnya tinggi, lebih tinggi, lebih luas gitu. Dan untuk mereka jadi masuk akal, kayak yang laki-laki karena seneng gambar karakter, seneng animasi, jadi lebih ngerasa oh ya mungkin masuk akal gitu. Karena di New York State, Rochester ada kampus animasi, dosen itu orang-orang Pixar dan orang-orang Disney, kan jadi appealing gitu. Terus ya udah akhirnya walaupun memang tampak tolol, tapi ya kayaknya semua orang keren kayaknya harus sempet tolol dulu. Ketololan dulu. Betul. Kebetulan saya memang tolol dari kecil, jadi minim resikonya untuk saya. Yang kedua apa Ji? Yang pertama kan tadi lapis pertama kan soal lo sendiri punya. Nah itu semuanya itu. Gue, mimpi komika, industri komedi, dan cita-cita anak. Yang gue tawarkan tuh. Semakin kuat. Dan istri gue juga waktu itu pernah bilang, istri gue pernah bergumam. Kayaknya tuh aku tuh emang vibe-nya tuh vibe New York deh katanya. Aku setuju aku setuju kebetulan sejalan tuh dengan cita-cita aku tuh. Ya udah, kebetulan dianya senang. Karena waktu itu kami pernah sekali waktu sekeluarga ke LA sama ke New York. Saya bilang sama istri saya, aku lebih senang LA karena warganya someah kayak orang Bandung. Senyum mulu, walaupun karena lebih ke acting aja sih mereka. Kalau New York itu mungkin karena kotanya nyebelin, cuacanya aneh, ketus mulu. Tapi dia bilang dia jauh lebih suka New York gitu. Jadi ya udahlah pas lah gitu. Cita-cita dia juga. Gue ke New York pas liburan sih, jadi rasanya nggak mengalami hal-hal yang menekan kayak gitu. Dan tinggalnya. Gue sadar liburan dan tinggal tuh jauh banget. Jauh banget. Apa yang membedakan? Yang lo kan berarti ngalamin dua-duanya kan? Iya. Pembedanya sih karena tinggal di New York itu kita terekspos sama infrastrukturnya New York. Kalau kita liburan ke New York, kita terekspos terhadap tourist destination-nya kan. Kita terekspos sama Liberty, terekspos sama Wall Street, terekspos sama Times Square dan Madison Square Garden. Tapi kalau kita jadi penduduk, kita terekspos sama MTA, bus sistemnya, train sistemnya, terekspos dengan sidewalks-nya, terekspos dengan salah satu yang paling aneh menurut gua ya di New York itu betapa nyaris semua bisnis itu under personel, jadi selalu kekurangan orang. Bisnis? Iya, hampir semua bisnis, kafe, restoran. Kayak kafe 50 meja, baristanya bisa cuma satu. Makanya pada ketus semua kan, capek soalnya kerjanya. Kerjanya under pressure terus. Restoran Chinese dengan 30 meja, orangnya satu. Nyaris semua, kecuali yang terkenal-terkenal lah. Dan itu kan hanya terekspos kalau kita tinggal ya. Kita tinggal di situ, kita belanja groceries. Nah, kalau tinggal di situ karena terekspos dengan itu, semakin sadar bahwa, aduh ini kota nggak ada enak-enak ya, terekspos sama macetnya, terekspos sama banjirnya, terekspos sama keretanya telat, keretanya batal, terekspos sama suhu. Orang kalau liburan datang satu suhu doang. Cuman ngerasain antara summer atau kayaknya sih kebanyakan antara winter ya. Iya, winter. Atau mungkin fall. Atau summer sih. Ya biasanya sih summer. Tapi kan kalau tinggal 4 musim terus kita apalagi nyewa rumah, kita terekspos sama ini ada satu hal pembelajaran gue nih. Sama Con Edison bill atau tagihan energi gue. Listrik dan gas.
di atas bayar sewa kontrak rumah, itu kan energi kan sendiri kan. Kami kan warga tropis nih, jadi musim gugur udah kedinginan dong. Jadi heaternya rumah tuh nyala terus. Nyalain heater kan nyalain gas. Sepanjang malam tuh, selama berbulan-bulan. Pas masuk tagihannya sama tagihan kontrak rumahnya, buset dah, mau nangis rasanya. Akhirnya beli heater satuan. Ini heater rumah kita matiin ya, nyalain heater sendiri-sendiri, heater segini. Aduh. Begitulah, karena tinggal terekspos sama kehidupannya, bukan sama destinasinya. Dan disitulah baru kerasa emang berat sih. Dan terekspos sama warganya ya. Iya. Yang tidak seindah di brosur-brosur traveling. Betul. Ya. Tapi kalau dengan ketajaman lo ngelihat itu, observasi lo kan jadi bahan yang menarik juga untuk lo sampaikan di banyak kesempatan. Harusnya iya. Tapi ternyata kalau materi komedinya hanya datang dari kacamata orang asing terhadap New York, itu mainin semua pelawak. Mainan semua pelawak. Karena kan New York isinya pendatang. Iya. Jadi ya ada yang dari Jerman ngomongnya itu, yang dari Brazil ngomongnya itu. Sehingga tidak hanya itu. Selalu gua jadinya mainnya perbandingan antara New York atau Amerika dengan Jakarta atau Indonesia. Karena awalnya waktu gua ke New York, gua tuh topical. Karena di sini kan sebagai stand up comedian kan gua topical ya, ngomongin politik segala macam. Di sana gua coba ngomongin Biden, ngomongin segala macam, nggak dapat perhatian, buru-buru bikin ketawa. Mau nyimak aja enggak. Baru ketika gua ngomongin Indonesia mereka comparing. Karena mereka udah biasa nonton stand up dari tahun 60-an, akhir 70-an lah ya. Sehingga buat mereka, ya orang nonton stand up yang ngomongin topikal mah udah biasa gitu. Tapi ketika gue ngomong gue orang Indonesia, mereka tuh baru nyimak. Gue bahkan pernah show untuk ngebuka jadi opener komika favorit gue di sana, namanya Semi Obit. Itu di depan 250 mungkin 300 orang. Kalimat pertama gue, my name is Panji, I'm from Indonesia. Satu gedung tuh, gitu kayak gini, kayak ngeliat komodo gitu. Oh ini orang Indonesia gitu, kayak mereka kayak nggak pernah ngeliat orang Indonesia. Oh gini bentuknya gitu, aneh banget. Saking nggak pernahnya aja mereka ngeliat orang Indonesia. Makanya sejak itu gue langsung memfokuskan banyak joke tuh perbandingan, ya, sehingga relatability ke merekanya dapat, uniknya dapat. Dua itu yang lo kombinasikan ya. Tapi kan teori. Prakteknya tetap anyep. Wah. Anyep. Sebagai komika anyep itu kan PR banget. Oh iya memang. Gue berbulan-bulan tuh. Gue sehari bisa 3 kali. Ini sebelum istri dan anak gue ikut pindah September kemarin. Itu nyaris setiap hari gue open mic 3 kali sehari. Jadi 3 kali 6 18. 18 kali 4. Kali 3 sampai 4 bulan gak lucu semua tuh. Gue pernah bengong di Battery Park. Mulai terganggu nih. Iya, ada Liberty lagi begini. Liberty bilang, tolol lu pikir ini penuh mimpi buruk ya, tadi gitu kata Liberty, bengong gitu. Stres juga loh mas. Apalagi di sini tuh gue udah cheat code istilahnya. Gue naik atas panggung si Panji nih, nggak lucu pun dianggap lucu. Udah cheat code kan. Tapi kalau di sana ya lucu aja. Artnya di atas orangnya, karena orang gak kenal gue. Kalau di sini tuh Panjinya masih di atas artnya. Sehingga ketika gue lucu, gue tuh nggak tahu tuh, itu emang karena gue lucu atau karena guanya gitu. Sebaliknya, kalau gue stand up mereka nggak ketawa, gue juga nggak tahu apakah karena emang joke nggak lucu atau emang lu sebel aja sama gue gara-gara pilkada atau gara-gara kucing gitu. Nggak tahu tuh gue. Di New York ada that sense of freedom. Jadi gue tahu bahwa di sana kalau gue bisa bikin ketawa pasti karena joke-nya lucu. Kalau nggak ketawa karena joke-nya nggak lucu. Tapi pada saat yang bersamaan, karena sering banyak nggak ketawa, emang ganggu psikis. Lo deal dengan itu gimana aja akhirnya? Kan berkali-kali, bahkan puluhan kali itu tampil kayaknya anyep terus itu. Kalau boleh jujur sih, saya menghibur diri dengan makan, mas. Jadi setiap kali stres kuliner, ya udah deh gitu, mumpung di Indonesia cari apa gitu. Tapi pada saat yang bersamaan sebenarnya gue juga seneng banget stand up. Saking senengnya, anyep stand up itu lucu buat gue. Jadi kayak pada saat itu memang mungkin stres, tapi gue tahu minggu depan juga udah gue jadiin bahan bercandaan ya. Jadi ya brush off my shoulder aja gitu. Nah dan dalam hati gue, aduh gue mesti banget berhasil. Karena kalau
Karena gue bener-bener ingin. Cita-cita gue tuh bukan kayak punya Netflix special atau ngisi di Madison Square Garden. Cita-cita itu bisa hidup dari stand up di New York. Emang itu pengennya. Lu set goalnya tinggi banget. Iya itu susah sebenarnya. Karena kalau gue ngomong gitu sama teman-teman gue komedian di New York gitu, gue tuh sebenarnya kan ditanyakan, lu kan mereka kan tahu gue manggung di Istora, mereka follow gue beberapa. Cita-cita lu tuh itu ya, lu pengen apa Madison Square Garden? Gue bilang nggak nyampe situ, gue beneran cuma pengen hidup dari stand up aja. Terus kata temen gue udah 8 tahun stand up nggak hidup dari stand up, makanya gue jadi property agent, ya gue juga jadi sales IT. Gue ya emang susah bener, tapi ya nggak tahu, gue pengen berhasil aja, gue pengen bisa, gue pengen bangun pagi terus bilang, wah gue udah jadi pelawak di sini gitu. Jalan lo menuju pelawak atau menjadi stand up ini kan nggak langsung lo set ketika lo punya mimpi di awal kan. Lo ketemu jalan ini pas titik kapan, Ji? Waktu gue kuliah, gue tuh pernah berpikir sambil makan mie yang gue utangin tuh. Kan masih kuliah. Masih kuliah. Ya. Tapi bertahun-tahun kemudian gue balik, gue bayar tuh. Dia kayaknya saya ngutang, saya nggak tahu berapa jumlahnya. Ambil aja uang ini. Kasihan soalnya dia. Tapi waktu itu gue mikir, gue ini punya skill set yang aneh sekali gue sadari. Gue kuat ngomong lama, seneng bikin orang ketawa, dan bahasa Inggris gue di atas rata-rata. Pasti ada maknanya. Karena dulu, waktu kuliah, belum stand up kan. Tapi kalau ada kuliah kosong, Lo muncul? kita nih lagi nongkrong di warung tersebut, terus anak-anak nanya, Ji cerita dong asal-muasal bakyak. Terus gue bisa ngarang sejam mas. Ngarang aja on the spot suatu hari. Ketika manusia-manusia versi berukuran mini dan hidup di pohon. Semua ngomong panjang lebar. Dan nanti, orang denger nyimak. iya ngarang aja dan mereka ketawa-ketawa. Terus nanti minggu depan ada dosen yang nggak ada lagi, Ji cerita asal-muasal botol kecap. Ntar asal-muasal colokan, asal-muasal tempat sampah. Terus ketawa mulu. Nah terus gue ngerasa, ini tuh skill set yang aneh loh. Karena kalau gue noleh kanan kiri, yang lain nggak punya skill set ini. Terus gue pikir apa ya? Dulu, karena belum tahu stand up, gue pikir penyiar radio. Ah, makanya lo masuk sebagai Makanya gue siaran radio. Ya. Karena penyiar radio kan ngomong mulu kan, ngoceh mulu. Dari zaman gue masih di Gons, gue dengerin Indi sama Erwin. Ya. Bukan gue tawa ya. Erwin Parengkuan. Gue dengerin mereka. Ini Barents kan? Indi Barents, Ya. Indi sama Erwin kan. Ya, tahu. Terus yang dengerin kakak gue. Kalau ikut denger Iya, sambil jalan. kakak gue yang mengelola radio, dia menuju kuliah, gue anak SMA. Di belakang. Sebenarnya bukan radio gue, radio dewasa kan. Tapi gue jadi dengerin gara-gara kakak gue dengerin. Jadi gue pikir si penyiar radio sampai akhirnya dulu di Bandung ada, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, ada tempat jual DVD bajakan. Namanya Kota Kembang, pasar Kota Kembang. Terus dia ada hanggar, isinya DVD bajakan semuanya. Beli 10 gratis 1. Ini kan zaman dulu ya pemerintah ya. Saya sekarang juga ikut merangkan pembajakan. Abis milih 10, gratisnya gue ambil karena gue suka Robin Williams. Ada, gue belum tahu stand up. Tapi cuma saya Robin Williams live in Broadway. Terusnya funny, hilarious. Nah gue tahu Robin Williams, gue tahu dia lucu. Penasaran ini apa? Gue ambil toh gratis anyway. Nah itulah pertama kali gue nonton stand up. Pala gue kayak mau, gue harusnya jadi begini. Masih. Padahal itu dari bonus bajakan tadi deh. Saya punya karir karena bajakan sih. Saat itu gue nggak punya pemahaman itu ilegal. Sebenarnya. Yeah. Bukan cuma karena gue masih kuliah, karena gue ngeliat polisi juga beli. Saya nggak bohong. Di depan pasar Kota Kembang ada pos polisinya beli. Jadi kan saya saya ngikut polisi dong. Kalau ilegal kan harusnya penegak hukumnya tidak ikut beli. Atau paling tidak ikut beli kan minimalnya. Betul. Harusnya memerangi itu. Nah, belakangan saya tahu ternyata polisi juga kadang suka melanggar hukum. tapi emang dari situ. Tapi nggak ada stand up, nggak ada buktinya, nggak ada profesinya. Jadi gue kubur aja itu. Tapi expose pertama dari Robin Williams. Dari situ. Sampai akhirnya karir siaran gue membawa gue ke Jakarta. Tahun 2005 YouTube ada. Sekitar tahun 2006-2007 kalau gue nggak salah. Stanley Gustaf, partner siaran gue, nonton stand up di YouTube. Gue bilang, oh kan gue ingat gue suka stand up. Gue nemu Chris Rock. Chris Rock lah yang membuat gue bilang, oke, gue stand up. Tahun 2010 gue langsung stand up. Belum ada stand up Indo nih, skenanya belum meledak. Belum ada Suci, Kompas TV waktu itu. Ada 2009, gue ngeliat, apa 2007 ya, gue ngeliat Iwel di Bincang Bintang. Late night yang hostnya Tika Panggabean. Sebelum bumper dan setelah bumper iklan, itu ada yang stand up.
Tapi dari dulu kan gaya stand up-nya spesifik ya. Stand up kan selera-seleraan juga. Gue nggak connect sama dia. Jadi ketika tahun 2010 gue cari jalan gue sendiri bikin stand up. Gue udah nge-rap waktu itu. Jadi di konser gue nge-rap tuh gue nyelipin stand up. Baru 2011 Kompas TV bikin Suci, terus meledak, stand up terus. Tahun 2017 ada seorang komedian New York namanya Andrew Schulz. Dia rilis ke YouTube video judulnya 441. Dia stand up di 4 comedy club, bawain 4 set yang berbeda dalam satu malam. Seru banget. Gue ngeliat dia lari-larian dari Comedy Cellar ke stand up NY, kemana. Terus gue bilang ini hidup yang gue pengen. Dari 2017 gue mulai lebih serius ngembangin karir, karena pengen lebih serius ngumpulin uang. Tahun 2022 Januari akhirnya kejadian, pindah. Mulai berkarir di New York. Panjang. Nah, posisi lo kemudian meyakini bahwa ini profesi yang bisa menghidupi lo dan mengembirakan lo itu di titik mana? Karena belum ada patternnya kan? Iya. Waktu tahun 2010 gue stand up itu kan cuma lebih kepada gue pengen jadi stand up comedian dan pengen nyoba. Iya. Jobnya pun nggak ada. Ada job-job ini. Zaman itu kan banyak acara amal, kayak koin untuk Prita, terus ada kayak Save Mentawai, ada banyak social movement. Dan gue ditawarin nge-rap, karena gue punya rap, tapi gue tanya kalau gue stand up aja boleh nggak? Jadi di acara-acara amal tuh gue stand up. Ketika Suci ledakan kesenian ini, gue kan terlibat di dalamnya juga. Gue mulai bikin special tuh, stand up comedy special pertama 2011, Bhinneka Tunggal Tawa. Ada duitnya, tapi tipis. Terus gue bikin tour pertama gue, Merdeka Dalam Bercanda. Ada duitnya, tapi masih tipis. Mesake Bang Sakula, show ketiga gue di Teater Besar Jakarta, di saat gue dapat penghasilan yang sangat signifikan, bukan cuma dari show-nya, tapi dari jualan digitalnya. Jadi gue punya platform digital. Saat itu belum comika.id namanya, tapi ternyata ketika gue jualan digitalnya, ternyata duitnya gue bersyukur lah gitu. Dan Mesake Bang Sakula itu setelah tur nasional 13 kota, akhirnya tur ke luar negeri. Ketika tur ke luar negeri, sampai ke Los Angeles, gue manggung di venue. Jadi karena mereka nggak punya backstage, gue latihannya di belakang gedung, outdoor gitu. Pas gue keluar gedung untuk latihan, tegak lurus gue tuh tulisan Hollywood. Terus ada rasa bangga, tapi ada rasa sedih, bukan sedih ya, bingung mau berbagi sama siapa. Karena kalau di level karir kayak gue cerita soal, gue udah di LA tuh kayak sombong. Saat itu gue pikir, kayaknya gue lebih bahagia kalau gue bisa bantu lebih banyak komika sampai level seperti ini. Lahirlah perusahaan ini. Tapi pemicunya tuh produk yang namanya Mesake Bang Sakula itu. Manggungnya oke, digitalnya oke, kepikiran untuk pengen bantu komika lain juga bisa hidup dari karya, lahirlah si comika.id dan lahirlah Comika Event, semuanya. Akhirnya lahirlah perusahaan yang didesain untuk mendukung komika dan mendukung para pecinta karyanya komika. Udah sampai sekarang. Ya, proses untuk kemudian ini menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan dan bisa membantu pihak lain, itu kan agak rumit ya, Ji ya. Rumit. Dan lo kemudian bisa meyakinkan orang lain untuk bisa terlibat di sini gimana? Karena ini kan bisnis yang nggak ada apa ya, belum ada rujukannya gitu. Betul. Tadi barusan kita ngomong soal IP dan Iya. bagaimana itu bisa jadi modal awal untuk itu juga. Lo kayak dalam fase memulai terus untuk sesuatu yang baru dan kemudian lo terdorong terus cari yang baru lagi. Iya betul. Kalau untuk mengajak komikanya terlibat tidak terlalu susah, karena mereka ngeliat proof of concept. Mereka ngeliat Panji, mereka dan bilang, gue pengen kayak gitu. Panji tahu caranya, gue ikut lah. Dan sejujurnya di awal perusahaan ini berjalan dengan baik-baik saja. Bahkan sehat sekali. Kami bahkan waktu itu outingnya ke Tokyo waktu itu. Wow, comika. Karena waktu itu baru bersepuluh. Kata komisaris yang satu lagi, mumpung masih bisa keluar negeri aja. Ya? Nanti karyawannya gede, ntar ke puncak lu. Tapi sebenarnya oke-oke aja. Bahkan kami karena kami bisa shifting cepat ke teknologi. Di saat yang lain masih pada ragu mau bikin live streaming. Lo punya pengalaman Mesake Bangsa betul, itu ya? Betul. Dengan semua platform. Itu. Bahkan si platform comika.id ini kan kayak OTT, tapi stand up. Kayak Netflix, Disney Plus, Prime Video, tapi stand up. Waktu itu thriving justru. Jadi kami start duluan, diuntungkan.
Sekarang kami punya aplikasi Comika Event, di mana orang bisa nonton live streaming stand up. Jadi kalau itu OTT, ini live streamingnya, app-nya. Karena kami percayanya live streaming itu produk basic, produk premiumnya off air. Oke. Sama seperti orang ke bioskop itu experiential. Persis. Kalau mau nonton bioskop, ya Ya, Netflix gitu. Tapi kan berarti hanya produk-produk yang layak ditonton di bioskop yang bikin orang ke sana. Itulah kenapa film saya nggak laku. Coba film saya superhero, mungkin beda. Atau horor. Stand up juga kayak gitu. Gue percayanya kalau orang mau experience komedi, mereka nonton konsernya langsung, datang ke Istora. Tapi kalau sekedar pengen nonton, Ya ada di nontonnya live streaming di aplikasi Comika Event. Nah, kami krisis justru baru keluar dari. Oh justru. Karena tantangan harus live off air. Karena kesalahan sebenarnya semua kan kemarin kita dengar Google layoff, Twitter layoff, Facebook atau Meta layoff. Semua itu alasannya sama persis sama yang kami lakukan. Karena boastful ya, kami sehat. Jadi grow aja. invest gede-gede. Iya. Udah kita nambah departemen, nambah orang, nambah segala macam. Sebelum masuk waktu tadi outing, kami kan ber-9-10. Keluar dari pandemi kami ber-90. Wow. 10 hampir 9 kali lipat. Dalam waktu 2-3 tahun. We grew too fast, nggak sustainable. Terus awal tahun ini kondisi ekonomi kan suram sekali. Dan kebanyakan brand, termasuk Twitter, yang mereka lakukan kan sebenarnya kan melepas ketergantungan terhadap iklan. Kan Facebook, Google, termasuk Twitter kan ad-based sifatnya. Tapi ketika ada krisis ekonomi, perusahaan kan nahan, perusahaan nggak spending, nggak ada iklan, ini nggak kuat. Makanya ketika Twitter bilang kalau mau punya blue check mark bayar $8, itu kan sebenarnya bukan untuk beli blue check mark, untuk subscription business. Lu subscribe ke Twitter, produk premium kayak YouTube Premium aja, tapi ini versi Twitter. Dan sekarang kreator di Twitter juga bisa bikin membership. Gue waktu itu kan followersnya Spectator Index. Yang statistik doang. Tiba-tiba ada satu tweet yang tulisannya kalau lu mau ngeliat lu mesti subscribe. Kan mereka geser ke creators ekonomi gitu. Mereka mengurangi kebergantungannya. Ada iklannya. Betul. Kami kemarin-kemarin juga bergantung pada event, deals, brand deals dan segala macamnya yang tidak datang. Jadi duitnya nggak masuk. Ada hubungannya sama kepindahan saya ke New York juga. Gua ke New York tahun 2022. Karena gua revenue creator yang gede, tapi void gitu, nggak ada kosong. di sini. Iya. Tiba-tiba ngeblank aja. Itu nggak digantikan, nggak ada duit masuk dari brand, krisis, sehingga kemarin kami sempat layoff 17, dan karena lewat 17 orang itu ada banyak orang yang ngerasa ini mau tenggelam di kapal gue cabut, pada cabut, dan sekarang kami lagi berjuang untuk bangkit lagi. Bangkit dengan basis yang lebih kokoh ya pasti kan. Menyadari kesalahan kami kemarin, kami berubah business model, fokus pada IP. Terus ada perubahan dari business model juga, subscription business fokusnya. Jadi ya kita lihat aja. Yang pasti kami butuh untuk tetap hidup demi komika-komika Indonesia. Ya business sustainability kan jadi isu yang serius pasca ini kan. Betul. Banyak media juga waktu pandemi kan tinggi sekali pertumbuhannya. Begitu pandemi kelar, orang balik lagi ke. Betul. Dulu kan kita nyebut new normal ya, sekarang kayaknya old normal dengan revisi aja sih. Lucu banget lagi old normal dengan revisi. Iya dulu kan orang set. Dulu bahasanya akan berlanjut new normal. Iya benar, ini old normal dengan revisi. Lebih mirip feel zaman dulu aja soalnya. Iya kan kembali lagi. Orang ketemu lagi, banyak event, meskipun juga terlalu banyak juga sih kayaknya tiap minggu ada festival. Betul. Sekarang aja stand up comedian lagi pada keluar semua, pada bikin tour semua. Talent kami ber-99 nya bikin konser. Karena udah waktunya. Maksud mereka nahan 2-3 tahun nggak ketemu penonton gitu, jadi mereka pengen jalan. Nah dari banyak perjalanan lo sampai ketemu stand up sebagai pijakan yang lo bisa punya dampak yang besar gitu ya. Lo kan selalu menyampaikan keresahan-keresahan di zamannya tuh Ji. Dan gue ngikutin lo soal politik, soal pendidikan, dan soal keseharian yang kemudian jadi percakapan. Apa sih yang membuat lo yakin bahwa dengan disuarakan ini akan jadi perhatian gitu ya? Dan basisnya apa lo menemukan keresahan itu dari mana? Stres lihat Indonesia. Kan ada orang stres udah diem aja, tapi lo berani dan dengan segala konsekuensi. Gue sih sebenarnya emang
cerewet aja. Itu kita sepakati dulu aja. Oke, Pada dasarnya Panji adalah cerewet. Iya. Tapi ada frustrasinya juga. Rasanya, jadi memahami Indonesianya gue tuh berubah-berubah mulu. Sekarang kita semua kan paham Indonesia dari sekolah. Yes. Habis itu kita paham Indonesia dari media. Habis itu kita paham Indonesia dari experience kita sendiri experience kita hidup di Indonesia, termasuk mengelilingi Indonesia. Habis itu kita jadi punya pemahaman baru soal Indonesia setelah kita keluar dari Indonesia. Yes. Makin jauh frustrasinya tuh makin tumbuh. Tapi sebenarnya bukan dalam konteks yang buruk. Dalam konteks yang gemes. Karena gue tuh percaya kita ini sebenarnya punya peluang untuk keren, tapi enggak. Karena kitanya tolol. Kita semua. Yang bikin gue lebih frustrasi lagi adalah yang disalahin selalu pemerintah. Sama DPR gitu. Ada, mungkin tidak benar ya, tapi gue membahasakannya ada mentalitas majikan gitu. Kita tuh. Pembawa atas yang keliru yang di atas. Kita tuh selalu berharap orang lain yang harusnya ngeberesin. Padahal kan kalau ini rumah lu, ya lu juga yang beresin. Gue selalu pakai analogi, dulu kan bokap gue dulu kerja di minyak. Oke lah keuangannya, rumah di Simpruk, rumah gede. Pembantu ada 2-3. Simpruk Golf. Rumah ada 2, pembantu ada 2-3. Tapi nyokap gue tuh kerja beres rumah mulu. Waktu gue kecil, gue nanya, ngapain? Kan lu punya pembantu. Ya pembantu aja beres-beresin. Tapi nyokap gue kerjanya beberes mulu, geser kalau misalnya ada sofa goyang dikit dia yang rapi. Begitu mulu, nggak ngerti tuh gue kenapa. Sampai akhirnya gue punya rumah sendiri. Banting tulang, banting segala macam lah gue banting barang supaya cicilan terpenuhi kan. Sekarang ada yang habis makan snack ditinggalin di meja, gue yang buang. Cuci piring bisa gue yang cuci. Apa yang gue bisa lakukan, gue lakukan sendiri. Gue sadar, gue kayak gitu walaupun punya pembantu, karena gue punya rasa memiliki terhadap Indonesia. Kalau lu punya rasa atas rumah gue, tapi konteksnya ke Indonesia. Kalau lu ngerasa memiliki rumah lu, ya kan lu nggak nunggu orang, kan rumah lu. Orang lu yang capek untuk mendapatkan ini, sama kan dengan Indonesia kan. Kalau emang Indonesia itu adalah rumah lu, ya kan lu yang beresin. Tapi nyatanya orang tuh nggak punya rasa memiliki sama Indonesia, dan ini yang lebih bikin gue frustrasi. Karena nggak punya rasa memiliki sama Indonesia, dia pikir ngerapin Indonesia itu tugas pemerintah. Dia pikir ngerapin Indonesia itu tugas DPR. Dengan tidak mengetahui DPR itu tugasnya apa. Begitu banyak orang di Indonesia yang berpikir kalau anggota DPR ikut bersih-bersih jalan, dia nggak udah kerja. Dia pikir itu kerjanya dia. Itu bukan kerjaan anggota DPR. Dia pikir ketika ada anggota DPR di TV debat soal infrastruktur, dia pikir itu kerjanya. Itu disuruh sama partainya. Tapi kerjaan dia kan sebenarnya kan ngawasin anggaran, bikin undang-undang, ngedebatin undang-undang yang datang dari pemerintah. Itu kan kerjanya. Tapi itu tuh kan frustrasi yang bertumpuk gitu. Gue tuh yang kayak ngerasa kalau orang tahu apa yang gue tahu, jangan-jangan keinginan mereka untuk melakukan sesuatu juga sama. Kan gue kayak gini kan karena gue tahu. Ini kan gak ada yang tahu. Gue tahu karena gue bersyukur, privilege gue adalah pengalaman hidup gue tinggi. Gue bisa keliling Indonesia, bisa keliling dunia. Jadi gue tahu gitu. Nah yang gue tahu ini selalu ingin gue ceritain. Entah itu buku, entah itu acara TV dulu provokatif-proaktif. Apapun yang gue bisa lakukan, stand up gue, lagu rap gue nggak laku nih. Tapi gue sampai lupa hitungan berapa banyak orang yang bilang gue tuh denger nama Wiji Tukul tuh dari lagunya Mas Panji. Jadi yang gue tahu menurut gue salah kalau hanya berhenti di gue. Udah gitu doang. Jadi gue pikir gue cerita aja sama semua orang. Lewat medium yang lo bisa pakai. Karena ya. Setiap medium nyentuh orang yang berbeda. Orang yang nonton stand up mungkin gak baca buku, yang baca buku mungkin gak dengerin rap dan seterusnya. Jadi produk-produk itu lo pakai sebagai saluran keresahan lo, supaya keresahan itu nyampe ke orang lain, harapan lo orang itu juga resah yang sama dan melakukan yang sama. Iya, dengan cara dia sendiri. Setidaknya dalam keputusan politiknya. Karena orang kan pada kesal sama, mohon maaf, Gubernur Lampung kemarin. Kemarin jalan. Ya kan? Ya, terus mereka pada bingung. Mereka pada minta, bisa nggak sih Pak Jokowi turunkan dia atau copot jabatannya tanpa mengetahui yang milih kan bukan Pak Jokowi, yang milih kan rakyat. Masa Pak Jokowi main cabut pilihan rakyat, nanti presidennya buruk gitu kan? Tapi kan itu kan harusnya membuat kita bertanya-tanya, lah yang milih siapa waktu itu? Kok ngeblank dia, kagak tahu dia lagi ada di mana kan gitu kan? Nah,
Gue tuh percaya wawasan kita akan membantu pengambilan keputusan kita. Makin luas wawasannya, makin baik pengambilan keputusannya. Termasuk pengambilan keputusan politiknya. Nggak ngajak pilih siapa-siapa, tapi ngajak pilihannya jelas aja. Sementara kan banyak yang pemilu karena biar ada tinta di kelingkingnya, biar bisa upsize di Starbucks. Jangan bohong Anda. Jangan bohong Anda. Anda pengen upsize caramel macchiato kan Anda kan? Karena waktu 2013 itu yang Mesake Bangsaku, gue nanya 1.200 orang di Teater Besar Jakarta siapa yang waktu itu ikut nyoblos pileg. Semuanya tepuk tangan. Gue tanya siapa yang masih inget nama yang dia coblos, gak ada yang tepuk tangan. Gimana sih? Lu kan kalau nitipin duit, pasti lu kenal kan? Ini duit 1 juta, tolong kasih Herman. Kan karena lu kenal kan? Nah ini kan mesti ngelola dan ngawasin triliunan, entah berapa triliun anggaran. Masa lu titipin sama orang yang lu gak kenal? Kebayang gak sih ini frustrasi saya? Gue nih kesel banget gitu. Iya. Nah, dalam proses itu kan yang tersampaikan sesuai yang lo mau. Tapi kan penerimaan orang kan beda tuh, Ci. Frustrasinya tambah atau berkurang? Enggak, karena gue tahu gue gak perlu ngomong sama semua orang. Gue hanya perlu ngomong sama yang setuju aja. Karena, aduh ini kayak slogan ya, tapi benar nih, semua perubahan di dunia datang dari sekelompok kecil orang yang begitu menginginkan perubahan. Emang nggak pernah dari kelompok-kelompok gede. Sumpah Pemuda kan juga, emang Yong Ambon mewakili satu Ambon? Kan enggak. Yong Yava mewakili Yong Celebes? Enggak. Perwakilan aja itu, nongkrong di kosan ya kan. Bermanfaat lah tongkrongan, jangan main kartu doang lu di kosan. Ngumpul deh dia tuh, lahirlah kesepakatan bahwa kita tuh satu bangsa gitu, ada bahasanya gitu. Nah, semua perubahan itu datangnya dari kelompok kecil. Yang menginginkan banget perubahan. Waktu itu ada joke-nya Adriano Calbi, salah satu komedian favorit gue. Dia bilang, gue lupa kurang lebih joke-nya kayak gimana. Dia bilang kayak gini, sebenarnya kemerdekaan kita itu pasti juga datang dari satu orang yang bilang, saya pikir-pikir Belanda itu bangsat tau gitu. Dari satu orang itu aja sebenarnya. Kalau kemudian dipercaya. Iya bener. Gue tadi pengen ngomong gitu juga, cuman gue, ya kan bangsat kan, iya aneh banget dah. Terus ngomong merdeka setelah berapa tahun gitu. Ya emang harus dari kelompok kecil itu. Udah kita nyari yang kecil tapi kelompok pengen. Tapi dalam kesempatan itu kan lo sering perjalanan ya, disalahpahami karena kevokalan lo dan lo fokus pada orang-orang yang dimengerti. Deal dengan itu lo gimana? Cuek aja tuh. Dulu gue inget banget nih Mas, tahun 2009 tuh gue gak bisa tidur kalau ngeliat ada orang yang nyela gue di Twitter. Gak bisa tidur tuh. Kehatian aja. Kenapa jahat sekali mereka kepada aku. Iya. Gue waktu itu pernah nge-tweet, mungkin memang ini jahat. Tapi waktu itu adalah hari pertama udah nggak ada 3-in-1. Ganti ke ganjil genap. Nggak tahu langsung ganjil genap atau kosong dulu ya gue nggak ingat. Tapi itu hari pertama nggak ada 3-in-1. Terus ada joki yang kelihatannya nggak ngikutin berita, masih gini-gini dia. Terus gue nge-tweet, ada joki kagak update berita nih, masih di pinggir jalan gitu. Dihajar netizen gue. Lu nggak tahu itu adalah pekerjaannya, orang itu harus berdiri, Pak. Waduh. 2009 kehatian. Tapi makin lama gue sadar bahwa sebenarnya gue juga kayak gitu. Dengan cara gue sendiri. Yang berarti kalau gue ingin dikasih izin bebas ngomong semaunya, wajarnya kan orang boleh dong ngomong semaunya. Adil aja gitu. Dan semakin bebas gue pengen ngomongin orang politisi atau siapapun, semakin bebas mereka bisa ngomongin gue. Adil aja menurut gue. Setelah itu gue berpikir ya udah kalau gitu. Gue mungkin pahit, tapi mungkin yang gue jadiin joke pahit juga. Jadi ya udah saya terima. Terus gue melaju. Udah jadi udah nggak pernah terlalu mempermasalahkan. Satu yang poin orang ingat selalu Panji kan dengan Pak Anies ya. Betul. Nah relasinya itu bagaimana waktu itu dan kemudian sekarang bagaimana Mas? Waktu itu gue tuh sebenarnya pertama kali bantuin Mas Anies itu konvensi Demokrat. Videonya dipakai sekarang. Itu ya? Turun tangan itu? Sebelum? Gue udah turun tangan. Oke. Terus konvensi Demokrat, turun tangan kan social movement lah yang Mas Anies create supaya orang terlibat gitu. Sebenarnya agak mirip sih sama yang gue harapkan. Yang tadi sebut kan. Terlibat untuk ngelakuin sesuatu, itu kan pengennya. Tapi terus udah gitu, waktu 2017 konvensi Demokrat tuh punya 2014. 2014. Demokrat tuh sebenarnya punya, itu sebenarnya brilian sekali. Persis, ya mencari talent. Tapi dulu kan keren banget kan? Keren. Karena orang jadi ngomongin Demokrat. Persis. Semuanya Gita Wirjawan, Anies Baswedan, Dahlan Iskan. Nama-nama hopeful semua kan? Gagal. Ya menang Dahlan waktu itu.
Bukan Dahlan kan? Dahlan ya? Dahlan. Dahlan ya waktu itu ya. Iya. Tapi nggak jadi apa-apa. perhatiannya, yang menang Dahlan tapi bukan Dahlan juga anyway kan? Iya benar, itu dia poinnya. Tidak dipakai hasilnya. Nah tapi semua itu bermula karena pada saat itu gue lagi resah soal pendidikan. Karena anak gue mulai sekolah. Ya. Dan gue pernah stand up di acara di mana Mas Anies jadi pembicara. I see. Kelar gue stand up, gue pindah ke belakang, harusnya gue cabut, tapi gue ngelihat Mas Anies ngomongin pendidikan. Lu dengerin dulu. Jadi gue simak dulu. Pas gue lihat argumennya tuh bagus banget. Tapi memang itu andalannya kan. Argumen, gagasan. Bagus banget. Saat itu kebutuhan gue tuh premis. Premis untuk joke. Oke. Makanya tahun 2013 ada banyak, tahun 2012 sebenarnya mulai ada materi stand up tentang pendidikan. Bahkan kelihatan sekali ada artefaknya. Di pertunjukan gue 2012 Merdeka dan Bercanda, gue ngomongin soal waktu kita merdeka yang bisa baca tulis itu cuman berapa persen. Itu gue dapat dari slide-nya dia. Panis itu. Iya, tapi waktu itu joke-nya adalah kalau waktu itu yang bisa baca tulis cuman 2 atau 3%, sementara di mana-mana ada tulisan merdeka atau mati, jangan-jangan itu orang yang sama yang nulis. Habis yang bisa baca kan cuma dia kan. Dia mulai seluruh Indonesia. Tapi dari situlah gue jadi lebih mendalami pendidikan dan segala macamnya. Waktu konvensi Demokrat, gue diajak untuk bantuin dan gue bantuin. Waktu Mas Anies kemudian gabung ke timnya Pak Jokowi 2014 sebagai ya. apa ya? Jubir waktu itu. Jubir. Gue jadi rombongannya beliau membantu Pak Jokowi. Terus waktu Pilkada 2017. Lucunya gue lagi tour stand up ke Amerika. Gue inget banget gue lagi di Wall Street, lagi ngeliat biji banteng. Iya kan ada banteng tuh, konon kabarnya kalau kita pegang bijinya tuh dapat rezeki. Bener, gue nggak bohong, bener kan? Katanya tuh si banteng. Gue ke anak cewek itu malah. Oh itu yang juga, berdiri. yang gini ya. Iya. Terus Mas Anies nelpon. Pas lagi megang? Enggak. Wah kalau pas lagi megang, pas banget. Wah duit nih. Pas bener nih. Iya. Dia nelpon, dia nggak tahu kalau gue di New York. Jadi roaming tuh. Gue yang bayar tuh. Saya berkorban untuk Anda Mas Anies. Dia nelpon, dia bilang dia mau maju. Dia diminta untuk maju. Gue bilang, oh gue dukung. Terus dia bilang, tapi partainya Gerindra sama PKS. Terus gue yang, halo Mas, halo. Kenapa tiba-tiba jadi begitu kan? Gue ngeblank banget, mesti nyebrang kan. Kan sebelumnya kan dia di Pilpres kan di seberangnya PKS Gerindra. Pas dia jadi gubernur kan gue berantemnya ke sono waktu itu. Jadi gue halo Mas Anies, halo, kayaknya hilang sinyal nih. Tapi terus waktu itu gue bilang, lebih tepatnya gue ngelihat teman-temannya pergi. Dia ditinggalin sama circle-nya. Circle yang waktu 2014 bareng. Bahkan 2017 ya Pilpres ya? 2019. Kan 2014, Pilkada 2017. Iya. Oh. Berarti konvensi Demokrat sebelumnya lagi? Sebelumnya, 2014 ya. Ya, anyway, nyebrang kan, temen-temennya pada kabur. Gue ngerasa, gue susah banget ninggalin orang yang ditinggalin semua orang. Karena kalau yang ngikutin karya gue tahu, gue punya sahabat yang meninggal tanpa gue bisa bantu. Dia ditinggal, kalau dia urusannya drugs, tapi dunia ninggalin dia, nyokapnya ninggalin dia, bapaknya ya nggak ninggalin ya, maaf ya. Mamanya juga udah meninggal, bapaknya juga mungkin tersinggung. Tapi dia tinggal sendirian. Gue nggak bisa bantu dia. Gue pikir gue bisa bantu dia, tapi terus dia meninggal. Tapi intinya gue punya trauma soal ninggalin teman lah. Ngelihat dia ditinggal, gue bilang Mas Anies, gue sih ini saat itu ya, gue sih nggak percaya PKS, nggak percaya Gerindra nih. Jadi gue bantu bentengin deh lo, kasih gue posisi terdekat dari lo. Gue bantu apa yang gue bisa. Terus dia bilang, ada posisi jadi jubir nih. Terus gue bilang, nggak ada yang lain aja. Terus dia bilang gini, tapi pilihannya antara lu atau Fadlizon. Kata gue aja udah sini. Daripada Fadlizon terbikin puisi nggak jelas, udah gue aja. Jadi saya tutup Fadlizon arahnya. Maaf Pak. Udah gue maju. Dan itu
lebih mirip kayak perjalanan spiritual buat gue. Oke. Nyebrang pulau. Ya. Ketemu sama PKS, ketemu sama Gerindra. Gue tuh dimediasi sama Mas Anies. Untuk dengan bisa PKS. ketemu. Iya. Dengan Karena PKS dan sebelumnya dengan lo Gerindra. punya Betul. posisi berseberangan. Betul. Gue inget banget momennya. Gue berdiri sendiri, PKS rame banget sama Mas Anies, terus ditinggal sama Mas Anies. Terus ngobrol tuh kayak, lu sih dulu gini. Ya lagian dulu gini. Jadi kayak mau rujuk gitu. Iya. Tapi berjalan bersama dengan PKS dan Gerindra di Pilkada, membuat gue berhenti berpikir untuk ikutan narasi orang baik, orang jahat. Sebuah narasi yang kuat banget di 2000. Memilah-milah ya. Iya, di 2014. Ya. Karena nggak ada orang baik, nggak ada orang jahat, adanya orang aja. Ketika kita bilang, kita lah orang baik, dia kan bilang, maksudnya apa gue orang jahat gitu. Lu kali orang jahatnya gitu. Akhirnya jadi nggak ketemu. Ya. Akhirnya sejak itu gue punya vantage point yang berbeda untuk ngelihat politik. Dan menurut gue lebih membebaskan. Karena sekarang kanan kiri gue hajar. Iya. Gue hajar ke sana ke sini, gue masuk ke sana masuk ke sini. Ular. Gue ada di grup WhatsApp keduanya. Waktu Pilpres yang kemarin, yang 2019 tuh gue ada di dua-duanya. Gue tahu pembicaraan mereka berdua seperti apa. Dan buat gue berkah sih. Berkah. Gue ditanya kan, lu dibayar berapa? Banyak teman-teman seniman lu dibayar berapa? Karena memang ada yang kontrak. Kan itu dibayar. Dan terbuka dia, emang ini gue profesional. Sehingga mereka pikir gue dibayar. Tapi gue gak dibayar. Jabatan gak dapet. Bala-bala juga gak dikasih. Gak dapet apa-apa gue sebenarnya. Manfaat setelah terpilih pun? Gak ada apa-apa. Gak dapet izin gak lebih mudah. Gak dapet apa-apa. Tapi dapat itu. Dapat perspektif yang baru terhadap spiritual politik. Itu pengalaman itu ya. Sampai akhirnya gue berpikir, kayaknya peran dulu tuh gue tuh kalau stand up tuh di echo chamber gitu mas. Di lingkungan yang lo. Iya gue stand up ngomongin orang yang udah like minded gitu. Perubahan apa sih yang gue bisa harap? Ngomong hal sesuatu yang udah disepakati sama dia. Ya. Setelah itu gue bikin show 2019 Januari di JCC. Itu gue sebut sebagai pertunjukan yang paling mewakili Indonesia karena kedua belah poros politik ketemu, orang partai dari semua ketemu, orang setiap suku ketemu, orang setiap agama ketemu. Bahkan itu kan sejak itu sampai dengan sekarang pertunjukan gue kan selalu inklusif. Jadi ada akses ramp untuk kursi roda, ada juru bahasa isyarat. Sejak itu gue ngerasa stand up gue tuh lebih ngomong sama semua orang. Sehingga gue ngerasa oke, sekarang baru gue mungkin ada dampaknya. Dan nggak pengen ngapa-ngapain, gue cuma pengen bikin orang ketawa aja. Tapi yang aftertaste ketawanya tuh, omongan si Panji ada benernya nggak ya gitu. Itu aja, kayak Inception. Ninggalin aja pemikiran, mau jadi apa tuh terserah dia. Kayaknya Pak Jokowi ngeliat ini terus kemudian menyatukan dengan Prabowo itu. Kalau Pak Jokowi sih saya rasa ada niat lain Pak Jokowi. Ya nggak Pak Jokowi? Tapi kembali ke, lo kan mau bikin festival nih? Betul. Hiduplah Indonesia Maya. Apa yang mendasari itu dan kenapa memelesetkan Hiduplah Indonesia Raya atau karena Indonesia Raya sudah jadi logo atau jadi jargon politik tertentu? Bukan. Gue sih sampai sekarang kalau ditanya apakah itu melesetin lagu kebangsaan sih gue bilang enggak. Itu sebenarnya kan netizen kita itu kan begitu unik ya, begitu seru. Untuk tidak mengatakan apa? Iya, liar lah, chaos gitu. Tapi menurut gua itu tuh layak untuk dirayakan. Kebisingan itu di dunia maya itu. Iya, layak sebenarnya untuk dirayakan karena ada masa-masanya ketika media mau memberitakan sesuatu dibredel. Dulu orang enaknya zaman Soeharto nggak ada menteri yang korup gitu. Loh, nggak ketangkap korup itu bukan berarti nggak korup. Anda Google Bob Hasan korupsinya angkanya berapa? Lihat jumlah nolnya pasti bingung bacanya gimana. Saking banyaknya tuh duit ini berapa sih? Berapa rupiah nih? Kok banyak banget gitu. Saking banyaknya. Nah, jadi gue tuh ingin kita merayakan ya, kayak hiduplah Panji atau hiduplah Raja Sang Raja, ini hiduplah Indonesia Maya. Nah, si hiduplah Indonesia Maya itu sesungguhnya adalah
sebuah IP tentang social commentary. Karena kan netizen dunia maya kan melakukan social commentary basically. Hanya saja kualitas dari social commentary-nya, argumentasi, betul. Kita punya isu dengan the death of expertise, lebih percaya orang yang punya influence ketimbang yang punya ilmu. Itu adalah masalah dalam social commentary. Tapi itu tetap sesuatu yang layak untuk kita rayakan. Bahkan kalau perlu, kalau nggak mau dikelola sama pemerintah, ya kita yang kelola, kan gitu. Kan ada yang dulunya relawan menjadi menteri, salah satu omongan pertamanya adalah mau bikin badan untuk mengawasi sosmed, kalau nggak salah internet. Kalau nggak mau itu terjadi, kan berarti kan kita mesti mengelola diri sendiri. Nah, lahirlah IP bernama Hiduplah Indonesia Maya, yang merupakan social commentary. Awalnya itu podcast yang membahas soal apa yang lagi ramai. Belakangan gue sadari, ternyata banyak banget yang seneng denger social commentary gue. Gue pikir kayaknya harus lebih, dan gue punya banyak orang yang suaranya tuh keren-keren lah, maksudnya opininya tuh keren. Terus gue pikir mungkin social commentary ini mesti dirayakan lebih besar lagi dan mesti didorong dan mesti dicontohin kalau mau bikin social commentary kayak seperti gimana? Apa. Jadi gue pikir berangkat dari podcast yang udah 3 season, gue bikin festivalnya. Di mana festivalnya itu cita-cita itu adalah festival social commentary dalam berbagai macam bentuk. Apa aja tuh? Yang pertama stand up, talk show, dan monolog. Monolog kebangsaan. Monolog kebangsaan artinya ya monolog tapi isunya adalah tentang Indonesia gitu. Masih embrio, suatu hari nanti ada social commentary dalam bentuk musik. Misalkan seperti Efek Rumah Kaca atau apapun. Art, seni rupa, lukis, performance art, happening art. Tapi kan jadi seru kan kalau ada festival, orang datang ke festival ingin ngelihat social commentary dalam berbagai macam format. Harusnya keren. Karena lu bisa ngeliat relate banget kan itu biasanya dengan orang. Iya betul, dan juga mereka ngeliat, kalau Tisna Sanjaya bikin social commentary begini bentuknya. Kalau Tulus, referensi gue biasanya Glenn sih. Glenn dulu kan punya social commentary. Atau misalkan Yura Yunita gitu, ketika dia punya keresahan sosial dalam bentuk lagu, begini bentuknya. Kalau stand up comedian kayak David Nurbianto punya keresahan sosial. Ternyata ketika Panji monolog tentang Indonesia yang keluar ini. Kalau misalkan Susi Susanti monolog soal Indonesia yang keluar ini, kan jadinya menarik. Nah, dimulailah perjalanan ini. 12 Agustus itu di Surabaya, 13 Agustus itu di Yogyakarta, 17 Agustus di Jakarta. Stand up-nya beda-beda, tapi spiritnya sama. Pengen. Dan di monolog kebangsaan, itu nanti gue sendiri, judulnya Sampai Akhir Menutup Mata. Isinya, yang tadi keresahan itu, gue akan ngomongin momen-momen yang mengubah hidup gue, yang membuat gue kayak sekarang. Terus gue mau ngingetin lagi, sebenarnya mungkin lu nggak ngeh karena datangnya bertubi-tubi dan datangnya dalam periode waktu yang berbeda-beda. Tapi gue pengen ngingetin, coba lu lihat kita tuh gini sekarang, ekstrim sekali. Iya, Indonesia tuh lagi gini. Coba lu lihat, nggak normal tau. Indonesia tuh nggak normal, nggak wajar. Lalu gue kasih tau menurut gue kenapa bisa begini, dan akan ada call to action-nya. Ada ajakan, ada tawaran. Gue punya penawaran, ini penawaran gue. Mau ikut bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau lu ikut, yang tadi punya peluang untuk berubah. Keyakinan gue. Dan itu yang nanti akan gue bagikan di Festival Hiduplah Indonesia Maya di monolog gue. Penggunaan medium komedi itu lo pilih sebagai strategi yang menguntungkan atau gimana? Untuk di festival ini? Kan menyampaikan pesan kan bisa banyak cara kan? Ada yang dengan straight langsung, ada yang nggak ada senyum gitu. Tapi kan pendekatannya lebih ke komedi ya? Harusnya sih memudahkan. Konon katanya kalau mau ngasih tahu kebenaran, kasih tahu lewat komedi. Tapi sekarang banyak yang tersinggung sama komedi saya. Tidak benar tampaknya. Tapi gue percaya lebih enak ditelan sih. Maksudnya lebih besar peluangnya ada orang mau ngunyah. Jadi nggak ada penolakan di awal ya? Iya. Dan si monolog kebangsaan itu, kendati pun gue nggak sebut stand up, mau nggak mau sih karena stand up komedian yang monolog pasti ada lucunya. Tapi di situ tuh prediksi gue, mungkin orang nangis. Sangat mungkin orang nangis. Karena gue udah susun. Sangat mungkin orang nangis, sangat mungkin orang marah.
Yang mana dilarang kan kalau stand up kan. Makanya gue sebut monolog karena gue ingin bebas aja. Belakangan gue sadari, orang tuh banyak tidak sadar pesan di balik joke-nya. Karena berhenti di Tawanya. joke-nya, betul. Gue pikir, coba kita angkat deh joke-nya deh. Majas-majas ini kita hilangkan, jadi Panji Supaya ngomong orang apa dapat adanya. pesannya ya. Iya. Karena semakin mendesak kebutuhan untuk kita sadar ada yang salah. Banyak yang nggak sadar. Banyak yang pikir itu wajar, tapi sangat tidak wajar. Terus banyak yang, apa ya, istilahnya kena pengaruh. Karena dia puber. Gue sebutnya puber politik. Bisa ibu-ibu loh. Ya. Pak Jokowi itu melahirkan banyak orang puber politik. Puber politik itu berarti keterlibatannya dalam politik itu yang masih puber, masih baru. Sehingga emosional. Nah karena emosionalnya itu nggak logis. Karena nggak logis, hal-hal yang sebenarnya Benar. kalau lu pikirin masuk akal, nggak masuk di lu. Ya, ya. Nah ya gue cuman pengen jadi bagian aja karena gue kayaknya nggak bisa deh kalau udah tua terus ngeliat Indonesia suram terus ditanya Lo udah berbuat apa ini? Iya. Karena gue pernah digituin sama anak gue. I see. Tapi terhadap harimau Jawa, anak gue seneng banget satwa. Seneng banget satwa, ekstrim. Favoritnya burung dan serangga. Ekstrim sekali. Pada hari dia tahu harimau Jawa, saya sama istri ditanya sama dia, Apa yang why did you let it happen? Sebenarnya sih dia nggak ngomong ke kita, tapi kan dia ngomong ke generasi kami. Bahkan bukan generasi kami, udah punya dari kapan tahu. ya. Tapi kan pertanyaannya kan valid. Kenapa lu biarin itu terjadi? Yang nanya anak sendiri. Dan kalau itu terjadi di banyak anak terhadap banyak orang tua, terhadap bangsa kita, kan kita nggak blank. Gue nggak mau tuh nggak punya jawaban. Jadi gue mau bilang setidaknya gue sempat nyoba. Persis kayak gue ke New York, setidaknya sempat nyoba. Sisanya ya gimana kekuatan iman. Ya gimana perjuangannya aja. Iya, paling tidak kan kalau dimintai pertanggungjawaban kita sudah memberikan Iya. list bahwa kita sudah melakukan hal-hal lain. Iya. Bahwa hasilnya di luar apa yang kita bayangkan. Dan yang paling penting, walaupun gue belum tentu benar caranya, orang suka lupa. Orang pikir melakukan sesuatu tuh udah baik, padahal belum tentu kan. Kan caranya bisa salah. Ya, Kan ya. founding fathers kita kan berantem karena cara. Ya. Tujuannya sama, tapi karena caranya beda, nggak nemu tuh. Nah jadi gue bisa aja salah. Cara gue bikin festival hidup nasionalnya bisa salah. Tapi setidaknya gue terbuka untuk Dikoreksi. ditegur, menyadari itu, dan karena kan yang diperjuangkan kan hasil akhirnya, bukan caranya. Caranya gue nggak punya ego terhadap caranya. Yang penting ujungnya sama. Ya. Nah, untuk menjadikan ini kan lo kayak jadi movement ini kan. Orang punya kesadaran. Ya mungkin kecil pun nggak apa-apa. Yang penting tadi orang punya keinginan yang sama. Kelompok kecil pun dia akan membawa perubahan. Nah, dari festival ini perubahan apa yang lo bayangin? Kalau orang pertama kan nggak ada yang bisa berubah kalau nggak sadar dia salah kan gitu. Jadi kalau orang udah lihat salahnya, lalu tahu kenapa salahnya, dan tahu bagaimana salah satu cara untuk mengubahnya. Harapan gua tuh kita tuh berhenti berharap sama Satria Piningit. Sampai sekarang tuh kita masih kayak gitu. Oke, yang kembali ke lo yang tadi ya bahwa kita tuh mentalitas majikan tuh. Bahwa semua dilakukan oleh orang lain. Padahal kita pemilik rumah ini. Betul. Tinggal di rumah ini. Iya. Selalu berharap ada yang nolong kita. Ratu Adil, Piningit. Udah kita aja itu. Kita tuh sebenarnya. Argumen ini aja udah pernah jadi lagu, Mas. Judulnya Satria Piningit. Ada di Spotify. Tapi karena nggak laku, ya nggak ada yang tahu. Ya udah saya bikin ini. Usahanya tuh ada dari kapan tahu dan jalan terus kasarnya itu. Tapi ada iterasi berikutnya gitu. Kayaknya begini deh formatnya, kayaknya begini deh formatnya. Tapi perjuangannya selalu sama. Dan kita cari tahu aja mana yang dampaknya paling oke. Tapi harapannya itu. Ya. Dari banyak harapan gitu kan, lo juga mengalami kegagalan kan untuk beberapa. Lalu bikin tetap stay konsisten di jalur ini apa aja? Musik ya bisa dikatakan ya bikin tapi juga nggak berhasil amat. Film tadi lo bilang juga nggak berhasil. Tapi buku jalan. Bagus, tapi. Lalu komika jalan. Nah, ketika menghadapi kegagalan dan itu mungkin juga menekan, lo apa? Wah, gue nggak tahu. Yang gue tahu, Mas, hidup gue tuh emang sering banget gagal. Jadi kayaknya itu nggak pernah bikin gue berhenti. Tapi gue selalu bilang sih, salah satu keuntungan jadi orang tolol itu adalah boleh melakukan kegagalan. Iya biasa dan nggak takut.
Udah biasa gagal. Oke. Kalau gue nyoba gagal, emang biasanya gagal. Kalau berhasil, tumben kan gitu. Jadi gue tuh nggak tahu ya. Kayaknya gue pikir-pikir emang berkah aja gitu. Banyak kesalahan dan kegagalan gue di masa lalu karena membuat gue terbiasa aja gitu. Gagal tuh nggak pernah. Mungkin tepatnya gini. Gue itu pengalaman hidup gue membuat gue bisa mencabut drama terhadap sukses dan gagal, benar dan salah. Karena di Indonesia masih gitu. Ya, dramanya lebih kental. Betul. Kalau gagal tuh, kalau salah gitu ya, kayaknya aduh gue malu nih salah gitu. Padahal ya Allah, ntar juga bener. Gak ada orang salah mulu seumur hidup. Yang bener tuh sombong, padahal ntar juga salah. Santai aja kali gitu. Jadi kalau salah jangan sedih, ntar juga bener. Yang bener jangan sombong, ntar juga salah. Ketika faktor dramanya cabut, jadi nggak lebih tenang. Iya. Salah, jadi salah ntar juga bener. Bener, ntar juga salah. Nggak memberi energi pada drama-drama itu. Iya. Dilepas gitu aja. Iya. Karena sebenarnya kan nggak ini ya, nggak membantu apa-apa. Waktu film pertama gue pertama kali ngedirect film judulnya Partikelir. Gue suka banget sama film itu. Gue suka banget naskahnya, gue suka pemainnya, semuanya gue suka. Dan semua orang bilang, bagus. 1 juta penonton nih. 1 juta penonton, dari produser sampai kru. Ketika keluar cuman 184.000, gue tuh terpuruk sekali. Terpuruk sekali, gue udah lama gak gagal. Stand up menang mulu, maksudnya menang dalam karir ya. Presenting gue secara karir oke, gue udah lama gak kalah. Ketika di film ini kalah tuh gue, istri gue sampai kesel sendiri ngeliat gue. Yang bikin gue happy lagi adalah nulis film lagi. Karena gue pikir, kalau gue gagal terus berhenti, maka selamanya akan gagal diingat sebagai yang gagal. Satu-satunya peluang untuk mengubah itu adalah nyoba lagi dengan harapan berhasil. Kalau gagal dan berhenti, ya berarti masih dianggap orang gagal. Ya udah nyoba lagi begitu terus. Sampai akhirnya persepsinya itu berubah gitu. Jadi karena itu gagal di sini, gagal di situ tuh nggak pernah. Lebih ke sinyal sih daripada sinyal, bukan sinyal berhenti, tapi sinyal bahwa lu mesti nyoba lagi yang lain. Atau ada yang salah dengan kemarin gitu. Kegagalan itu sinyal. Jadi membuat lu lebih aware juga ya bahwa ada sesuatu yang perlu dilakukan dengan lebih baik lagi. Makanya premis lu benar, ke New York ini kayak pikiran gue yang tolol. Betul. Karena itu kalau nggak berhasil ya sudahlah. Itu, memang saya tolol. Tapi kalau berhasil itu bagian dari ya. Moga-moga. Worst case scenario mas, worst case scenario, it was a very long holiday. Sini. Enggak ke sana. Ya. Jadi kalau misalnya gue di sana gagal, kan pulang kan? Oh iya, hitungannya adalah itu bagian liburan yang panjang aja. Meskipun harus bayar heater dan betul. Mahal, liburan yang sangat mahal. Tapi skenario terburuk, anggap aja itu liburan yang panjang banget. Lo sebagai pribadi, mungkin terakhir Ji, ini lebih agak personal. Lo kan dekat dengan semua golongan politik akhirnya. Setelah tadi lo diperkenalkan atau dihubungkan lah. Dan lo bisa lihat nih suara kanan, kiri, bahkan ada yang paling ekstrim sama yang paling enggak gitu ya. Lo lihat apa yang sekarang terjadi, ada bayangan tertentu nggak 2024 nanti? Apakah seliar dulu? Atau mungkin udah mulai ngeblend atau udah pikiran orang berbeda? Lebih ke kecewa sih, kalau boleh. Ya, sangat kecewa. Salah satu yang nggak masuk akal ya sebenarnya kalau pikir kan Prabowo Sandi masuk pemerintahan. Itu tuh nggak masuk akal karena itu menghilangkan oposisi. Oposisi kan sehat, terlepas dari kebisingannya. Oposisi itu sehat karena ada sistem kontrol. Bahwa yang kontrol itu punya kepentingan biar menang suatu hari nanti beda lagi. Tapi kan dia berangkat dari ada yang salah benar. Ada benar ada yang salah gitu. Ada yang salah benar. Nah, itu tuh mengubah banyak hal hari ini. Karena gue tahu kekecewaan terbesar gue itu adalah bahwa gue tahu diskusi yang terjadi saat ini sama sekali tidak mempertimbangkan kita. Sebagai pemilik rumah juga. Gue ini beneran sedih. Sedih sekali. Sedih karena gue pikir, I thought you were supposed to be the best of us. I used to think that way. Dan mereka mungkin meyakini hal yang sama dan mereka mungkin ngomong ke kita hal yang sama.
Tapi rasanya nggak mungkin mereka memungkiri dalam ruang-ruang diskusi mereka untuk menentukan ini, nggak ada kita di situ, nggak ada. Jadi mungkin salah gue juga karena gue masih punya sedikit, mungkin itu keresahan gue juga soal Satria Piningit, mungkin. Atau mungkin gue pikir gue kecewa karena pada dasarnya orang-orang itu tuh individu juga. Si individu-individu yang gue harapkan kan tadi gue bilang kan, sebenarnya kan kita nih Satria Piningit yang kita tunggu, individu-individu ini. Tapi individu ini kan punya privilege masing-masing. Nah yang punya privilege terkuat adalah individu yang harusnya punya dampak terbaik. Nah ini yang sebenarnya gue mungkin nggak tahu ya, gue nggak tahu gue ngomong kayak gini responnya apa, tapi terlalu dekat untuk dibohongin gue ngerasanya. Gue nih terlalu dekat sama mereka untuk mereka bohongin. Gue bahkan ada sejumlah orang yang minta maaf sama gue. Sorry ya Ji, gue nggak bisa. Dia bilang gue nggak bisa apa-apa. Padahal privilege-nya cukup tinggi untuk melakukan sesuatu. Untuk semua hal, orang-orang ini bisa ngelakuin banyak hal. Tapi untuk dengar seseorang yang punya semua hal untuk melakukan banyak hal bilang nggak bisa apa-apa tuh, memang benar ya. Harusnya pemerintah tuh takut sama rakyat, bukan rakyat takut sama pemerintah. Dan mungkin itu yang mesti dibalikin lagi. Mungkin kita harus bikin rakyatnya ingat itu. Bahwa kita punya kuasa yang lebih besar daripada pemerintah. Mereka tuh harusnya takut ngomong sama kita. Sekarang kan kita yang takut ngomong sama mereka. Ya. Mereka tuh harusnya milih-milih kata-kata kalau mau ngomong sama kita. Sekarang kalau kita dengar mereka ngomong, kayak mereka nggak pikirin kata-kata mereka. Kadang-kadang kita baca pernyataan, kita baca berita, terus kita bilang, kok lu bisa ngomong kayak gini sih? Kayak lu nggak tahu. Apaan sih? Gue tuh bego. Mau itu menteri, mau itu siapapun ya, mau itu polisi sekalipun. Kok bisa sih lu ngomong kayak gitu? Karena lu pikir kita bego? Atau karena lu yang bego? Gimana tuh? Gue nggak tahu tuh. Kecewakan sekali. Makanya gue mau minta tolong gitu. Maksud gue tuh di monolog itu mau minta tolong. Gue tuh minta tolong. Minta tolong aja udah. Itu doang yang gue harapin. Tapi jalan menuju apa? Posisi bahwa pemerintah atau penguasa takut dengan rakyat kayaknya makin jauh sekarang. Enggak. Bisa kita putar. Bisa. Karena kalau ada satu peluang yang kita bisa manfaatkan adalah sejumlah orang-orang ini kupingnya tipis, kelihatan. Tipis kupingnya. Ya. Begitu kita bisa kupingnya manfaatin. Ya, makanya karena kelemahannya di kuping, yang mereka serang mulut. Oke. Supaya mulutnya nggak bersuara. Karena mereka tahu yang tipis kuping. Itu tuh peluang. Itu yang mau gue bahas, itu yang pengen gue tawarkan. Emang berjuang sih. Tapi jadi menjadi relevan sih apa yang lo mau perjuangkan di festival ini kan. Monolog itu kan sebenarnya kan memberanikan diri untuk bicara sehingga kuping-kuping yang tadi tipis mendengar. Dan kemudian syukur-syukur dia tadi mendengar karena takut lalu kemudian menjadi perubahan. Sebenarnya lebih ke multiplier efeknya dulu baru nyampe ke kuping. Jadi mulut gua ngomong, supaya banyak mulut ngomong, supaya banyak mulut ngomong bisa nyerang kuping-kuping yang tipis. Yeah. Karena mulut lu sendiri kayaknya kurang gede kalau cuma disuarakan nggak bisa sendiri. sendirian. Nggak bisa sendirian. Ya. Dulu karena kita nggak berpendidikan, kita masih bisa tuh punya Bung Karno, penyambung lidah rakyat. Ya, sekarang nggak punya orang satu itu. Kita yang saling bersambung lidahnya, para rakyat. Dimulai dari Surabaya, Jogja, Jakarta. Lalu Jakarta. Ya. Mulut-mulut itu. Masih mau nonton nggak? Nonton dong. Ya, saya siapkan. Ya. Siap. Yang lain beli tiket soalnya. Anda Gue beli deh. Jangan dong. Tanggal berapa di Jakarta? 17 Agustus. Jadi itu di hari kemerdekaan.
Kalau yang di Surabaya? 12 Agustus Surabaya, 13 Agustus Yogyakarta, itu Sabtu Minggu berturut-turut. Oke. Tiketnya sih menipis tapi masih bisa disikat. Sip. Ada app namanya Tip-Tip, beli di situ. Tip-Tip. Kalau Mas tidak perlu. That privilege gue. Thank you Ji ya. Ya makasih Udah banyak. ngobrolnya. Maaf saya drama tadi ya. Itu. Gue kebayang sih keresahan lo untuk sesuatu yang nggak direspon atau nggak didengar dan apa yang kita imajinasikan ternyata runtuh semua tuh. Ya sebenarnya keresahan gue keresahan Mas juga, keresahan banyak orang. Cuma bedanya gue Gemini aja, jadi drama gitu orangnya, dramatis gitu. Lo Gemini ya? Saya Gemini. Ya, gue sebelumnya lah. Taurus. Taurus. Iya. Pantesan. Apa? Keren. Gemini ya? Kalau udah gede gue pengen jadi Taurus. Lumayan lah, udah jadi Gemini kan. Bentar lagi Taurus. Maju ntar. Oke. Thank you. Ji, Makasih sukses ya. banyak. Thank you.